Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andani Kadir. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. NIM saya 04501 425035. Saya di sini akan membahas tentang materi tsunami dari mata kuliah Geologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Aang Anji Permana, STMT. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Secara harfiah berarti ombak besar dari pelabuhan. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, dan gunung berapi meletus atau hantaman meteor di laut. Nah, gangguan yang terjadi ketika di bawah atau dasar laut menyebabkan pembentukan gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Penyebab tsunami. Penyebab terjadinya tsunami karena ada beberapa fenomena alam yang terjadi, seperti gempa tektonik di bawah laut, letusan gunung api bawah laut, longsor bawah laut, dan tumbukan meteor di dasar laut. Nah, apa itu gempa tektonik di bawah laut? Ini adalah guncangan yang terjadi di dasar samudra atau laut akibat pergeseran lempeng tektonik. Fenomena ini adalah penyebab utama tsunami, di mana pergerakan lempeng bawah laut dapat memicu terbentuknya gelombang air laut besar yang merambat dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan di wilayah pesisir. Yang kedua yaitu gunung api bawah laut. Gunung api bawah laut adalah gunung berapi yang terletak di dasar laut, sama seperti gunung api di daratan. Gunung api bawah laut terbentuk akibat aktivitas tektonik, terutama pada pertemuan lempeng bumi. Ciri-ciri dari gunung api bawah laut yaitu terletak di dasar laut samudra, meletus dengan mengeluarkan lava, gas, dan abu vulkanik. Yang ketiga, lava yang keluar biasanya lebih cair karena tekanan tinggi dari air laut. Dan sebagian besar gunung api di dunia sebenarnya ada di bawah laut sekitar 75%. Nah, selanjutnya itu ada longsor bawah laut. Longsor bawah laut adalah peristiwa geologis ketika massa batuan, sedimen atau tanah di lereng dasar laut tiba-tiba bergerak ke bawah akibat gravitasi. Penyebab longsor bawah laut terjadi ketika tekanan gravitasi yang mendorong ke bawah melebihi kekuatan penahan material di dasar laut. Beberapa faktor pemicunya yaitu aktivitas seismik, struktur lereng yang tidak stabil, gas hidrat, aktivitas vulkanik, dan tekanan air pori yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada tumbukan meteor besar di laut. Tumbukan meteor bawah laut adalah peristiwa jatuhnya benda langit seperti meteor atau komet ke laut, yang dapat menyebabkan ledakan besar, menciptakan gelombang kejut, dan menghasilkan gelombang yang dahsyat seperti tsunami karena volume besar air yang terpental ke atas. Adapun itu proses terjadinya tsunami. Proses terjadinya tsunami yaitu gangguan di dasar laut, misalnya gempa. Yang kedua yaitu perpindahan massa air laut secara tiba-tiba. Yang ketiga, terbentuk gelombang besar yang bergerak cepat. Yang keempat, gelombang semakin tinggi saat mendekati pantai. Selanjutnya itu ada karakteristik tsunami. Yang pertama yaitu adanya penyebab utamanya. Yang kedua, gelombang sangat cepat di laut dalam bisa mencapai 500 sampai 900 per jam. Yang ketiga yaitu gelombang rendah di laut lepas di tengah samudra. Tinggi gelombang bisa mencapai 30 sampai 100 cm. Yang keempat yaitu meninggi di dekat pantai, bisa datang berulang kali, daya rusak sangat besar, dan jangkauan luas. Selanjutnya tentang dampak tsunami. Dampak tsunami dapat mencakup pada kerusakan fisik seperti rumah, bangunan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua,
adanya korban jiwa, seperti hilang, meninggal, dan terluka. Yang ketiga yaitu dampak sosial ekonomi. Misalnya kehilangan mata pencaharian. Yang keempat yaitu dampak lingkungan, seperti kerusakan ekosistem pesisir. Contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu di Aceh pada tanggal 26 Maret 2004, magnitudo gempa yaitu 9,1 skala Richter, dan korbannya kurang lebih 230 jiwa, dan dampaknya di berbagai negara Asia. Nah, selanjutnya itu ada upaya mitigasi tsunami. Upaya mitigasi tsunami yaitu edukasi masyarakat, sistem peringatan dini atau awal, atau yang disebut dengan early warning system. Yang ketiga, pembangunan jalur evakuasi. Dan yang terakhir itu reboisasi mangrove di pesisir. Jadi, tsunami adalah bencana alam dahsyat akibat gangguan bawah laut. Dampaknya pun sangat besar bagi manusia dan lingkungan. Mitigasi dan kesiapsiagaan sangat penting untuk meminimalisir kerugian yang terjadi.